Banyak orang yang nggak sadar mengalami keluhan penyakit ternyata karena sirkulasi darah yang buruk pada tubuh. Nah, kita tahu darah sendiri mengandung banyak sekali nutrisi penting maupun oksigen yang diedarkan dan dibutuhkan oleh seluruh tubuh. Ketika sirkulasi darah terganggu, jelas aja akan menimbulkan berbagai macam keluhan pada tubuh nih. Apa aja itu? Yang pertama, kesemutan ataupun terasa kram di area tubuh seperti kaki maupun tangan. Kesemutan atau kram normal terjadi ketika kita mengalami penekanan pada pembuluh darah. Jadi aliran darahnya tidak lancar saat mengalami perubahan posisi duduk ya. Namun biasanya ketika aliran darah sudah kembali dengan lancar, kaki sudah direnggangkan, tangan sudah bagus, maka kram akan menghilang dengan sendirinya. Namun jika kram tersebut tidak kunjung hilang sepanjang hari, bahkan semakin mengganggu aktivitas, maka bisa menjadi pertanda buruknya sirkulasi darah di sana. Yang kedua, mati rasa atau tidak merasakan sensasi perabaan sama sekali, entah sensasi dingin, nyeri, sensasi setuh, raba, pokoknya rasanya kaki itu kebal aja ya, entah kaki maupun tangan, tergantung dari aliran pembuluh darahnya. Mati rasa sendiri bisa disebabkan karena kerusakan saraf-saraf bagian perasa atau adanya penurunan aliran darah di sana. Jika kalian sudah merasakan kesemutan bahkan sampai mati rasa, ketika disentuh tidak merasakan, ketika ditusuk jarum tidak merasakan, bahkan ketika menginjak kerikil kakinya juga tidak merasa, maka harus segera dikonsultasikan ke dokter. Yang ketiga, terasa dingin pada area tangan maupun kaki. Nah, darah selain mengangkut nutrisi juga berfungsi menyeimbangkan suhu tubuh. Ketika aliran darah tidak lancar, maka kaki bisa terasa lebih dingin daripada area lain. Kadang kita nggak nyadar nih kaki dingin atau enggak, namun ketika disentuh, itu kaki bisa terasa dingin daripada bagian tubuh lain. Yang keempat, bengkak pada area kaki maupun pada tangan nih. Nah, bengkak biasanya terjadi pada ibu-ibu hamil ataupun pada penyakit jantung ya, dimana bengkak ini muncul karena ketidakmampuan tubuh untuk memompa darah kembali ke area jantung. Jika bengkak itu disertai dengan mati rasa, kesemutan, atau adanya penyakit kronis lain, maka segera konsultasikan ke dokter. Fungsi kognitif atau sulit untuk berpikir, mudah lupa, dan merasakan lelah. Ini terjadi ketika sirkulasi darah pada otak tidak lancar. Jadi ada penyempitan di sana yang menyebabkan penurunan fungsi otak pada tubuh. Perubahan warna kulit. Aku sempat cerita kemarin, mamaku kena peripheral artery disease, di mana warna kulit kaki sebelah kiri lebih gelap daripada sebelah kanan, dan itu berlangsung perlahan-lahan ya dalam waktu 3 bulan. Jika terasa kram, bengkak, dibuat jalan, bahkan sampai ada perubahan warna pada area kulit tersebut, itu bisa menjadi pertanda sirkulasi darah yang tidak lancar di sana. Luka sulit sembuh. Darah mengangkut nutrisi dan berfungsi untuk pengembalian jaringan pada tubuh. Ketika kaki kita terluka, tidak ada nutrisi yang optimal di sana karena sirkulasi darah buruk, menyebabkan luka pada kaki akan sulit sekali sembuh. Bahkan bisa menyebabkan keborokan pada kaki yang jika dibiarkan terus-menerus akan berujung pada amputasi pada area ekstremitas ketika sirkulasi darah di sana tidak lancar nih teman-teman. Selain itu akan terlihat kuku mudah rapuh bahkan tidak tumbuh ya. Jadi biasanya kita potong kuku 1 minggu 2 minggu sekali. Namun ketika sirkulasi darah tidak lancar, kuku tuh baru panjang 2 bulan 3 bulan. Itu pun jarang tumbuh. Selain itu kondisi kulit pada ekstremitas maupun kaki ataupun tangan nih yang sirkulasi darahnya tersumbat, biasanya rambutnya akan rontok serta kulitnya akan mengkilap, bersisik, bahkan muncul warna gelap-gelap karena nutrisi yang harusnya diedarkan ke area kulit itu berkurang, menurun. Varises. Nah, varises itu biasanya menyerang pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik ke jantung, di mana adanya ketidakmampuan tubuh untuk mengembalikan darah
darah ke area jantung. Itu bisa disebabkan oleh banyak hal, salah satunya penyempitan pembuluh darah. Dari riset ini bisa kita lihat adanya pembuluh darah menonjol, terutama di area kaki ya. Tidak semua orang mengalami keluhan sirkulasi darah memburuk. Namun ada orang-orang tertentu yang punya resiko tinggi mengalami sirkulasi darah buruk. Seperti orang yang merokok, bahan kimia dari rokok itu bisa merusak pembuluh darah yang meningkatkan resiko penyakit pembuluh darah. Tekanan darah tinggi, ya, ketika tekanan darah seseorang terlalu tinggi akan mendorong pembuluh darah sehingga bisa membuat pembuluh darah lebih lemah dan rapuh. Hal ini meningkatkan resiko perburukan sirkulasi pembuluh darah. Aterosklerosis atau adanya plak maupun penumpukan dan penyempitan di area pembuluh darah. Biasanya efek dari lemak ataupun kolesterol ya, sehingga bisa menyebabkan penyumbatan di area jantung, otak, tangan maupun kaki. Diabetes atau kencing manis nih. Nah, gula darah yang terlalu tinggi itu bisa merusak pembuluh darah maupun saraf-saraf pada tubuh yang bisa menurunkan sirkulasi darah tubuh. Selain itu, obesitas atau kelebihan berat badan itu meningkatkan beban pada tubuh, meningkatkan resiko penumpukan lemak maupun penyempitan pembuluh darah pada tubuh. Jika kalian punya resiko-resiko tersebut dan mengalami keluhan yang tadi aku sebutkan, maka segeralah konsultasikan ke dokter berhubungan dengan sirkulasi darah kalian agar tidak mengalami komplikasi-komplikasi seperti mamahku kemarin ya. Dan kalau kalian ada pertanyaan atau ada yang ingin disusikan, silahkan komentar di bawah. Dan dari teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye.